Diktator Belarusia Alexander Lukashenko telah mulai melakukan persiapan aktif untuk perang, bukan hanya sekedar kata-kata. Belarusia, setelah menyelesaikan pemeriksaan besar-besaran terhadap angkatan bersenjata, akan terus melakukan mobilisasi secara selektif terhadap unit-unit militer untuk memeriksa kesiapan tempur. Intinya adalah, Lukashenko telah mengumumkan mobilisasi parsial di Belarusia di tengah ancaman baru dari Rusia terhadap Ukraina. Diktator Rusia Vladimir Putin kembali menggunakan retorika nuklir dan menyatakan bahwa kekuatan strategis Federasi Rusia telah diperkuat. Kepala Kremlin menyatakan bahwa Rusia terpaksa memikirkan kembali tentang jaminan keamanan strategis setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian pertahanan anti-rudal. Bersamaan dengan itu, muncul rincian tentang bagaimana tepatnya Rusia memanfaatkan 3 hari gencatan senjata di garis depan tersebut. Dan sayangnya, bagi angkatan bersenjata Ukraina, hal ini menjadi masalah karena musuh tidak menyia-nyiakan waktu. Sementara itu, di Kremlin kembali dinyatakan bahwa Vladimir Putin siap untuk bernegosiasi dengan Zelensky, tetapi dengan satu syarat. Syarat apa itu? Akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik-topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar kalian di episode ini. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel saya, serta channel Telegram Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, Belarus setelah menyelesaikan pemeriksaan besar-besaran terhadap angkatan bersenjata negara, akan terus melakukan mobilisasi secara selektif terhadap unit-unit militer untuk memeriksa kesiapan tempur. Hal ini disampaikan hari ini oleh diktator Belarusia Alexander Lukashenko yang belum lama ini kembali ke tanah air dari Moskow, di mana Vladimir Putin jelas memberinya tugas. Selanjutnya kutipan dari Lukashenko. Selanjutnya, seperti yang saya janjikan, kami akan secara selektif memobilisasi unit-unit untuk mempersiapkan mereka menghadapi perang. Semoga saja perang itu bisa dihindari. Saya sangat berharap proses ini tidak akan berhenti, bahwa pimpinan militer dan terutama Menteri Pertahanan akan memberikan perhatian paling serius terhadap kekurangan-kekurangan yang terungkap setelah pemeriksaan ini. Dan di sini saya ingatkan bahwa pada akhir Maret, Menteri Pertahanan Viktor Shenin menyatakan bahwa Belarus, di tengah meningkatnya ancaman eksternal, meningkatkan skala pemeriksaan. Menurutnya, pemeriksaan komprehensif kesiapan tempur dan kesiapan mobilisasi yang dimulai pada 11 Maret menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah militer. Dalam kerangka pemeriksaan tersebut, sekitar 5.000 personel cadangan dipanggil dari cadangan. Pada bulan April, Lukashenko dalam rapat hasil pemeriksaan ini menyatakan, kutipannya, "Kami sedang bersiap untuk perang. Kami tidak menginginkan perang, tetapi memang itulah tujuan dari tentara. Jika tiba-tiba ada yang memutuskan untuk berbicara dengan kami dan memandang kami melalui bidikan senjata, kami akan membalas. Untuk itulah kami bersiap-siap." Dan Lukashenko juga mengatakan bahwa jika terjadi perang, Belarus dapat meningkatkan jumlah pasukan hingga 500 juta orang. Dan saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa pada bulan Maret tahun lalu, Lukashenko menandatangani dekret tentang pengalihan lembaga pemerintah dan organisasi lain untuk bekerja dalam kondisi masa perang. Dekret tersebut mengordinasikan kerja lembaga-lembaga pemerintah pada masa perang dan menetapkan sejumlah organisasi di mana para pemimpinnya dapat diberikan pangkat militer jika diperlukan. Selain itu, saya ingin mengingatkan bahwa sehari sebelumnya, Lukashenko menyatakan bahwa tentara negara harus dimodernisasi dengan persenjataan modern, karena tanpa itu tidak mungkin menjamin pertahanan yang efektif. Dan di saat yang sama, Lukashenko juga menyerukan untuk bersiap menghadapi invasi darat. Diktator Belarus juga menekankan bahwa tentara Belarus harus mempertimbangkan karakteristik wilayahnya sendiri sebagai medan pertempuran potensial. Dia menambahkan bahwa perang modern tidak mungkin dimenangkan hanya dengan serangan udara dan serangan rudal. Sebagai contoh, dia menyebutkan konflik di Timur Tengah. Selanjutnya, ada kutipan lain darinya. Konflik-konflik terakhir membuktikan hal itu. Misalnya bentrokan bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Apa yang ditunjukkan oleh hal itu? Mereka membombardir, menjatuhkan bom dan roket. Dan apakah mereka menang? Tidak. Tanpa operasi darat, tidak akan berhasil. Nah, sebulan sebelum itu, Lukashenko mengimbau warganya untuk bersiap menghadapi Perang Dunia Ketiga, baik secara mental maupun strategis. Ini kutipan lain darinya. Mari kita singkirkan semua ilusi tentang kemungkinan penyelesaian diplomatik dari konflik global. Hukum internasional pun tidak mampu meredakan ketegangan. Lukashenko juga menyoroti adanya kecenderungan ekspansi. Menurutnya, itu adalah ancaman dari negara-negara barat.
Dan dia menambahkan bahwa Belarus berada, kutipannya, di pusat krisis militer politik terbesar yang berkepanjangan. Dan bersamaan dengan itu, diktator Rusia Vladimir Putin kembali menggunakan retorika nuklir. Dan dia menyatakan tentang penguatan kekuatan strategis Federasi Rusia. Kepala Kremlin menyatakan bahwa Rusia terpaksa memikirkan tentang menjamin keamanan strategis setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian pertahanan anti-rudal. Putin juga menyebutkan tentang sistem rudal Oresnit dan menyatakan kemungkinan sistem tersebut dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Secara terpisah, diktator botak Rusia itu mengucapkan selamat kepada militer Rusia atas keberhasilan uji coba rudal antarbenua Sarmat. Menurut Komandan Pasukan Rudal Strategis Federasi Rusia, resimen pertama dengan sistem Sarmat direncanakan akan ditempatkan dalam status siaga tempur sebelum akhir tahun ini. Putin mengklaim bahwa jangkauan rudal ini bisa melebihi 35.000 km. Di Kremlin juga menyatakan bahwa Sarmat harus menggantikan sistem Soviet Voyevoda dan diklaim memiliki kemampuan tempur yang jauh lebih unggul. Jadi secara umum, Vladimir Putin kembali mengeluarkan ancaman nuklir dan kembali mengayunkannya dengan bangga. Dan semua tekanan ini dilakukan Kremlin dengan satu tujuan, mencoba menakut-nakuti orang Ukraina. Kenapa begitu? Lihatlah. Di tengah ancaman dari Lukashenko dan Putin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov muncul. Dan dia menyatakan bahwa Vladimir Putin siap kapan saja untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Namun, hanya jika itu adalah finalisasi proses penyelesaian perang. Dan menurutnya, hal itu masih perlu dikerjakan lebih lanjut. Juru bicara Putin juga menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai operasi militer khusus dapat dihentikan kapan saja. Namun, itu hanya akan terjadi jika pihak Kiev mengambil keputusan yang diperlukan, yang sudah mereka ketahui dengan baik. Maksudnya adalah menyerahkan Donbas. Peskov menekankan bahwa upaya-upaya terkait Ukraina memberikan alasan untuk berbicara tentang semakin dekatnya penyelesaian. Namun, ia juga mencatat bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan detail-detail konkretnya. Dan sebagai catatan di akhir, selama gencatan senjata 3 hari dari 9 hingga 11 Mei berlangsung, penjajah Rusia menggunakan jeda tersebut untuk secara diam-diam memindahkan pasukan dan melakukan serangan besar-besaran dengan jenis persahabatan baru. Seperti yang disebutkan oleh para analis dari Institut Studi Perang, pada hari terakhir gencatan senjata 11 Mei, pertempuran tidak pernah berhenti, meskipun intensitasnya sedikit menurun. Menurut data dari sistem satelit NASA, kebakaran dan penembakan terus berlangsung di seluruh garis depan, meskipun ada pernyataan politik tentang gencatan senjata. Dan menurut data militer Ukraina, tentara Rusia menggunakan jeda yang diumumkan bukan untuk deeskalasi, tetapi untuk memperkuat unit-unit mereka. Secara khusus, perwakilan Brigade Ukraina di arah Liman melaporkan bahwa pasukan pendudukan menarik cadangan, mengumpulkan personel, dan terus secara aktif menggunakan drone FPV serta artileri. Para pembela Ukraina juga mencatat peningkatan tajam penggunaan drone Molnia. Menurut mereka, selama apa yang disebut masa tenang, Rusia bahkan meningkatkan serangan dengan drone-drone ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Angkatan bersenjata Ukraina menduga bahwa para penjajah mungkin telah mengumpulkan drone-drone ini sebelumnya untuk memanfaatkan masa gencatan senjata untuk memberi tekanan terselubung di garis depan. Dan saat ini juga, pasukan Rusia terus berusaha menembus posisi Ukraina di tepi kiri Sungai Oskol. Ini berada di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv. Selain itu, pasukan Rusia juga terus melakukan aksi ofensif terbatas di wilayah taktis Dobropilia. Selain itu, tentara Rusia terus mempertahankan. Mereka tetap melakukan aktivitas darat terbatas di arah Novopavlivka dan Aleksandrovka, meskipun telah diumumkan penghentian tembakan. Secara umum, sekarang sudah jelas bahwa Putin tentu ingin Ukraina menyerah dan menandatangani perjanjian damai. Nah, untuk itu dia perlu menciptakan titik-titik ketegangan baru. Dan inilah 2 titiknya, Belarus dan ancaman baru dengan senjata nuklir. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja dari saya. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa.